Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita, tema kita hari ini ya, kita masuk dulu nih ke segmen titip doa. Aminin ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Dan yang pertama dari Eka Wins dari Instagram ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon keluarga saya diberi kesehatan, diberi jalan dan kelancaran untuk bisa melunasi semua hutang dan diberi keberkahan dalam rumah tangga saya, diluaskan dan dilimpahkan rezeki untuk keluarga saya Pak Ustadz, Bu Ustazah, supaya bisa punya rumah dan tidak menyusahkan orang tua kami, bisa membahagiakan orang tua kami. Terima kasih Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Masya Allah, ini niatnya baik banget nih. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama kita komentar sedikit dari Mbak Eka Wins. Maka subhanallah, Nabi SAW melarang kita untuk tidak bekerja. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita agar tidak bermalas-malasan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan orang yang sedang berusaha melunasi hutangnya. Jadi ada usahanya terlebih dahulu. Barulah setelah itu membaca doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Atau bisa dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, bantu kami melunasi hutang-hutang kami. Wabil khusus yang bertanya tadi dari Mbak Eka Wins dan seluruh jamaah Islam Itu Indah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Siap, kita sama-sama. masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Jala_dapur Momskefken. Wah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta nitip doa agar saya mampu menafkahkan orang yang saya anggap baik seperti saudara, tapi ternyata paling menyakiti saya. Oh gitu. Tolong doakan saya agar bisa memaafkan orang tersebut ya Ustadz, agar tidak menjadi penyakit hati untuk saya. Nah ini buat Mbak dari Mbak Jala ya, atau Mas Jala nih, nggak tahu nih saya nih. Dari Instagram Jala aja. Ya Jala, oke. Jala. Maka subhanallah, ternyata ulama kita menjelaskan bahwa dendam itu bukan menyakiti orang yang didendami, tapi dendam itu menyakiti diri kita sendiri. Maka itu diyakini dulu pertama kali. Lalu yang kedua, bacalah doa dari surah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 250. Ya Allah, penuhi hati kami dengan kesabaran dan kokohkan pendirian kami ya Allah, dan tolonglah kami menghadapi musuh-musuh ataupun orang-orang yang tidak suka dengan kami. Yakni surah Al-Baqarah meminta kesabaran. Sabar itu bukan berarti dia terdiam saja, tidak, tapi ketika dia bersabar maka Allah akan berikan solusi kepadanya, termasuk solusinya adalah mampu untuk memaafkan orang lain. Subhanallah. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh silakan. Ada paman kami barusan meninggal dunia tadi malam. Kami juga mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosanya kepada almarhum Haji Harun bin Haji Bosong. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah sayangi ia, dan begitu pula seluruh jamaah yang setia Islam Itu Indah yang orang tuanya sudah meninggal dunia, orang tua kami semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya dan Allah kumpulkan kita kelak di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi Ustaz Syam yang mau operasi tadi itu kalau bisa doanya apa? Baca doa ada apa yang dia? mau operasi bisa dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ketika Nabi Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan dengan begitu banyak kegelapan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena kadangkala penyakit itu karena kesalahan kita sendiri ataupun takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka memperbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam atas doa-doanya. Nah sekarang buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Kita lanjut lagi nih ya di tema kita pagi hari ini, masih membahas tentang hormati Al-Quran, maka hidupmu terhormat dunia akhirat. Nah sekarang kita lanjut. Tadi ada sedikit pertanyaan yang sedikit mengganggu saya nih. Masih ada. Karena yang namanya ibu-ibu nih kadang-kadang suka susah ya. Maksudnya menghafal Al-Quran, ternyata dia harus menyiapkan sarapan anaknya gitu. Sambil nyiapin sarapan dia baca mungkin. Ya, dia ngaji tuh. Nah ini pertanyaannya, boleh nggak kira-kira begini? Apakah ini termasuk menghormati Al-Quran? Kita tanya sama guru kita yang ibu-ibu juga. Bunda Tuti, silakan dijawab. Fadhol Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Bayangkan, satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Subhanallah. Lalu kalau kita melanjutkan ketika membaca Al-Quran dengan terjemahnya, kemudian kita mentadabburinya, kemudian kita melihat apa sih isi kandungan dari ayat ini, surah ini, subhanallah, itu akan memberikan kepada kita ilmu, akan memberikan kepada kita petunjuk. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, kembali kepada Al-Quran, pelajari Al-Quran. Namun, nah di sini ada namunnya, kalau kita menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan kegiatan lain boleh atau tidak? Ketika kita menghafal Al-Quran, seperti tadi contoh Mas Fadli, sudah hafal nih Al-Quran, kemudian sambil ada kegiatan masangin sepatu, kemudian sambil membaca, ini lidahnya sudah basah. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Boleh atau tidak? Boleh, karena itu kan bukan membaca mushaf, tetapi membaca Al-Quran dengan hati, kemudian dengan kebiasaan. Boleh ya, tetapi lebih baiknya adab. Nah ini perhatikan adab. Adab membaca Al-Quran, pertama harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Keduanya, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan menghadap kiblat. Itu adabnya. Tapi kalau tidak bisa, keadaan darurat, kalau misalkan sedang dalam menyetir, bolehkah baca Quran? Boleh. Sedang sakit, kita tidak tahu nih menghadapnya ke kiblat atau tidak. Tapi kita membaca Quran, bolehkah? Boleh. Kemudian adab yang ketiga, bagaimana kita menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, maka kita harus dalam keadaan tenang, khusyuk, di tempat yang bersih gitu ya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran sembarangan. Itu kita harus jaga, harus kita ingat. Kemudian bolehkah kita membaca Al-Quran sambil masak? Boleh-boleh saja, tetapi bukan sambil membaca mushaf sambil ini segala macam, kan ribet ya. Kalau menghafal Al-Quran itu sudah spontan kita terbaca. Tetapi kalau membaca Al-Quran, bagusnya duduk yang manis, fokuskan. Karena kita ketika membaca Al-Quran, sama saja kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi bagusnya kita itu dalam keadaan santun. Kalau Bunda, begitu. Karena apa? Ini Al-Quran firman Allah, bukan bacaan biasa, tetapi bacaan firman Allah yang harus kita muliakan. Kita berkewajiban untuk menghormati Al-Quran. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak mengingat adab-adabnya. Ini Islam itu indah, luar biasa. Mengangkat tema ini agar yang lupa menjadi ingat kembali. Agar yang terbiasa tidak mengingat daripada adab-adab membaca kesantunan di dalam Al-Quran diperhatikan lagi. Tidak boleh sembarangan membaca Al-Quran disamakan dengan bacaan yang lain. Makanya kita harus betul-betul sungguh-sungguh. Perhatikan bacaan Al-Quran itu pertama memang baca dengan ilmu tajwid. Karena penting, satu huruf membaca Al-Quran, salah pengucapan, sifatul hurufnya, makharijul hurufnya, itu akan pengaruh kepada terjemahnya. Maka ketika kita belajar Al-Quran, harus punya guru yang mengetahui tentang ilmu tajwid. Kalau misalkan mau ningkatin lagi, lihat terjemahnya. Sebetulnya maksudnya Allah, firman Allah di surah Al-Fatihah itu poinnya apa sih? Di surah Al-Baqarah apa sih poinnya? Di surah Ali Imran apa sih? Di surah An-Nisa apa sih? Di surah Al-Ma'idah. Kalau kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemah, insya Allah akan Allah berikan petunjuk bagi kita. Masya Allah. Jadi beda ya kalau kita lagi baca mushaf sama kita lagi menghafal. Menghafal ini bisa di mana aja ya Bun. Ya. Tapi kalau baca mushaf, kalau bisa ada wudhu ya. Terus kalau bisa duduk manis sambil menghafal. Adabnya harus bagus. Kalau mau engkau berdialog dengan Allah, maka salatlah. Kalau Allah. mau Allah berdialog dengan dirimu, maka bacalah Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Ustaz Sama-sama. Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya sebelum nanti dijelaskan oleh guru-guru kita, ada sebuah video tayangan lagi nih tentang ada santri yang ketiduran saat baca Al-Quran. Ini dia tayangannya. Sadaqallahul adzim. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Gak ada
bangunnya nggak bangun-bangun. Iya, nggak bangun-bangun juga itu dia. Jangan-jangan pingsan lagi. Mungkin dia habis begadang. Tapi ini benar Ustadz Maulana, membaca Al-Quran itu kalau kita lagi duduk manis gitu baca mushaf, itu mata tuh berat banget rasanya. Berat banget bener. Kayaknya ngantuk gitu. Terus sampai itu ketiduran begini itu bagaimana? Apa kalau sampai kita ketiduran begitu kita termasuk orang-orang yang tidak menghormati Al-Quran Ustadz? Atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya. Fadol. Izin Ustaz Sam dan Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Apa yang alaihi terjadi wa barik sebelum alaihi wa tidur, lalu dia tertidur, maka dia memperoleh atas apa yang dilakukannya ketika sebelum tidur. Iya, jadi kalau orang ngaji langsung tertidur, seakan-akan dia tetap bernilai baca Quran. Tunggu dulu. Makanya sebelum tidur kita baca doa, sehingga dalam tidur kita adalah mengandung kemuliaan di dalamnya. Mohon izin, kalau sambil ngaji ketiduran gimana tuh? Posisi-posisi kita sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kalau Anda ngantuk ketika ibadah, berpindah tempat atau berganti posisi. Kemarin saya juga ngantuk banget baca Quran kan, saya baca Quran pakai sambil tawaf, nggak ngantuk itu. Oh iya, karena jalan Pak. Kalau bapak tidur sambil jalan bapak jatuh. Bahaya juga itu ya. Resiko tinggi. Di Madinah aku ngantuk baca Quran sambil sholat. Jadi enak. Jadi ada teknik supaya kita melawan rasa ngantuk itu. Karena setan menggunakan 3 senjata. Yang runcing-runcing di saat di majelis supaya orang tidak betah tinggal di majelis. Yang kemudian yang kedua adalah tepung ditaburkan di mata seseorang supaya dia tertidur dalam ibadah, mengantuk. Dan yang ketiga senjata setan adalah selimut yang diselimutkan di saat waktu subuh supaya orang ketiduran. Nah, dalam hal ini penyebab orang ngantuk kenapa sih? Nah, ini manusiawi ya. Yang pertama, kemungkinan dia kurang tidur. Maka teknik yang digunakan supaya tidak ngantuk dan ngaji pada membaca Al-Quran sambil ngantuk, maka tidurlah lebih dahulu. Karena kalau kita ngantuk sambil baca Quran, aduh, yang mana lagi nih? Diulang lagi, aduh, yang mana lagi nih? Ya saya rasakan itu, ya Allah, ngantuk berat. Sering mengalami ya? Banget. Tadi udah sampai di sini perasaan kenapa di atas lagi? Di atas lagi aja deh. Di atas lagi, ulang lagi deh. Ulang, ya Allah, capek banget. Wah, sekalian tidur aja dulu. Sebaiknya tidur aja dulu. Yang kedua, kondisi mata yang begitu lelah atau mungkin ada sesuatu yang membahayakan, maka mohon maaf sebaiknya periksa. Karena bagian tubuh kita pun ada obatnya, ada ahlinya, maka konsultasi sama dokter atau Al-Qur'annya diganti. Tulisannya mungkin kekecilan. Warna-warni sedangkan bisa. matanya sudah plus. Dan yang ketiga, mohon maaf, tidak apa-apa. Kalau kita sadari diri kita, kemungkinan hati kita lagi kotor. Maka sebaiknya kan Al-Quran itu adalah kitab suci. Maka orang, betul tadi kata Bunda Tuti, betul-betul orang yang membaca Al-Quran itu betul-betul hidayah, tuntunan dari Allah, gerakan dari Allah. Betapa banyak orang tidak ada motivasi untuk baca Quran, tidak ada keinginan baca Quran, tidak ada keinginan untuk menyentuh Quran, tidak ada keinginan untuk belajar Al-Quran. Dari sinilah kita dapat belajar, bisa jadi maaf. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini diturunkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi betul-betul mohon maaf. Sebaiknya kita introspeksi diri kita. Bisa jadi hati kita lagi kotor. Maka yang paling bagus kita lakukan adalah bertobat, salah sunat tobat, menyadari diri, membersihkan diri. Supaya kenapa? Supaya kita lebih giat membaca Al-Quran dan tidak ngantuk. Kalau kita ngaji Al-Quran itu luar biasa. Kalau Sasam, wow, luar biasa enaknya. Iya, kalau Ustadz luar biasa cepatnya. Iya, dia baca Qurannya cepat banget Bunda. Iya. Cepat khatam. Dan kalau bisa minta tolong, Masya Allah. yang tidak bagus suaranya, Iya. sadar dia. Oh, iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita membacakan lagi pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu. Apa Kalau gitu itu? kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, ini dia dari Instagram, hamba Allah. Assalamualaikum jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini semua jamaah siapa nih? Assalamualaikum jamaah yang di rumah nih. Saya punya saudara yang tunanetra. Dia rajin sekali untuk sholat, tapi saya nggak pernah lihat dia baca Al-Quran. Dikarenakan ya karena nggak bisa lihat.
Tapi saya sering dengar-dengar dia muter Al-Quran di kaset terus dia hafalin. Apakah itu termasuk menghormati Al-Quran walaupun nggak membacanya langsung, Ustadz? Nah, ini Ustadz Syam nih bicara masalah tentang ada keterbatasan yang namanya manusia ini. Allah ini kasih pasti yang terbaik buat dirinya kan gitu ya. Benar. Nah, ini kalau misalnya nggak bisa melihat, apakah boleh belajar dengan sambil mendengar? Apa ini termasuk memuliakan? Mohon izin penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Mas Fadli, Bunda Tuti dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan diambilnya bihabibataihi, dua kekasihnya, yang dimaksud dua kekasihnya ini adalah dua matanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan mencabut dua penglihatannya, maka balasan daripada orang yang bersabar tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Jadi orang itu dibutakan saja matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar saja atas ujian tersebut, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Maka untuk seluruh jamaah yang mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat karena penglihatan adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia, kemudian mungkin diuji keluarganya ada yang tidak bisa melihat atau anaknya mungkin subhanallah, maka tentu saja kalau dia mampu bersabar maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah balasan surga. Yang kedua, berbicara tentang membaca atau mendengarkan Al-Qur'an, kalau dikatakan dia tidak pernah melihat mushaf ya masuk akal, namanya juga orang yang tidak bisa melihat. Betul. Berarti yang dapat pahala bukan lagi matanya, tapi yang dapat pahala adalah telinganya. Kenapa telinga ini juga berkaitan dengan pahala Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an? Karena dalam Al-Qur'an disebutkan tentang mendengarkan Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran bagimu, maka dengarkan dan diamlah. Subhanallah. Maka menghormatinya bukan hanya dengan melihat mushaf, tapi diam dan mendengarkan ayat Al-Quran. Itu la'allakum turhamun. Maka dia telah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ditanyakan tetangga saya atau saudara saya tidak melihat Al-Quran, apakah dengan mendengarkannya sudah dapat pahala? Sudah menghormatinya? Masya Allah. Justru ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, atau yakni disebutkan bahwa ketika dia mendengarkan, dia memperhatikan dan mendengarkan, maka dia telah mendapatkan daripada bacaan Al-Quran tersebut pahala, keutamaan, kemuliaan daripada Al-Quran tersebut. Yang ketiga, banyak ternyata ulama-ulama kita yang tidak bisa melihat. Bahkan Imam Bukhari sendiri ketika beliau di usia belia, beliau menghafal Al-Quran, beliau menghafal dalam keadaan tidak bisa melihat. Maka Imam Bukhari datang kepada gurunya membacakan surah Qaf. Ketika sampai kepada gurunya, gurunya membacakan surah Qaf, lalu ditanyakan oleh syekhnya, siapa di antara kalian yang sudah hafal? Baru satu kali dibaca oleh syekhnya, ternyata ada seorang anak kecil berusia 2-3 tahun, dia mengangkat tangannya. Di antara semua santri yang lain tidak mengangkat tangan, anak kecil ini mengangkat tangannya. Saya, wahai syekh, saya sudah menghafalkannya. Pas diperhatikan, ternyata dia adalah orang yang tidak bisa melihat. Siapa dia? Ternyata dia adalah Imam Bukhari. Lalu diminta untuk mengulangi bacaan dari syekhnya tadi, dia mampu mengulanginya tanpa ada satu salah pun. Maka pada saat itu pula syekhnya mengatakan, mulai hari ini engkau berhentilah menghafal Quran. Loh, kenapa disuruh berhenti menghafal Al-Quran? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalau Al-Quran itu udah dimudahkan sama Allah, maka hari ini engkau mulailah untuk mencari hadis, menghafal hadis, karena hadis itu lebih susah daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah engkau menghafalkan hadis dengan kecerdasanmu yang luar biasa, engkau akan bisa dengan mudah menghafalkan Al-Quran. Subhanallah, ini baru satu contoh ulama, yang mana ulama ini dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun pada akhirnya dikembalikan penglihatannya. Jadi orang yang tidak bisa melihat itu, subhanallah, dikurangi dosa dari matanya, namun mendapatkan pahala daripada indra-indra yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Jadi buat yang bertanya tadi ya, kalau bisa saudaranya disupport ya. Iya dong. Nah, karena dia nggak bisa Ada kan melihat, Al-Quran kasih support. Braille. Bahasanya tuh pakai yang huruf timbul itu. Ya. Ini Masya Allah, kalau nggak dibacakan, diperdengarkan, biar dia menghafal dengan Masya Allah, kita Masya yang Allah. membacakan. Ini Masya Allah, dua-duanya dapat pahala. Nah sekarang kita lanjut lagi, ada pertanyaan bagus nih dari Mbak Yuni _Ainun 11. Ini anaknya Pak Ainun yang di Bandung bukan ya? Bukan ya? Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bilangin sama Ustadz Maulana dong, kalau tiap hari saya nonton Islam itu indah,
tapi nggak ada Ustadz Maulana. Kemana itu Ustadz Maulananya? Nggak ada. Umrah. Jadi kangen sama selendangnya Ustadz Maulana. selendangnya. Kangen sama selendangnya. Oke, kalau gitu kita berikan selendangnya. Silakan. Oh, bukan itu. Kan dia kaget. Iya. Selendang nggak ya selendang? Saidudin MZ. Wih, di. Roma Irama. Masya Allah. Putri Indonesia. Masya Allah. Dan Esa di Kepenjol Jamu. Oh. Agim, Niji, Naruto, film India. Pak Ustadz. Wih. Tahu masih mau? Masih mau. Ulan Jamila. Wih. Masih banyak waktunya sampai sore. Nggak udah, kita lanjutin lagi. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. tetap di Sebisanya dia Islam cuma Indah. kangen dengan selendang Jamaah. saya. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kangen sama orangnya. Oh, iya. Cuma lewat selendang.